Sidi Bouzid, kota kecil yang berada di negara Tunisia. Dan disinilah awal dari semuanya dimulai. Pada pagi 17 Desember 2010, seorang pemuda bernama Mohamed Bouazizi, 26 tahun, sedang menata dagangan buah di gerobaknya. Ia seorang pedagang buah yang mencoba bertahan hidup dengan menjual buah di pinggir jalan. Ayahnya meninggal saat masih kecil. Bouazizi sudah bekerja keras demi menghidupi ibu dan adik-adiknya. Ia tak punya izin resmi berdagang. Tapi itu satu-satunya caranya untuk hidup. Hari itu, petugas datang. Mereka menyita gerobak Bouazizi. Buah-buahannya dibuang. Beberapa laporan menyebut ia bahkan ditampar oleh seorang petugas perempuan. Sesuatu yang dianggap sangat memalukan dalam budaya setempat. Bouazizi merasa dipermalukan di depan umum. Ia mencoba mencari keadilan. Ia pergi ke kantor gubernur untuk melapor, meminta agar gerobaknya dikembalikan. Tapi petugas di sana tidak menghiraukannya. Beberapa jam kemudian, Bouazizi menyiram tubuhnya dengan bensin, lalu membakar dirinya sendiri di depan kantor pemerintahan. Warga yang melihat kejadian itu terkejut dan tak bisa berbuat banyak. Untungnya Bouazizi masih bisa diselamatkan, namun Bouazizi menderita luka bakar 90%. Ia segera dibawa ke rumah sakit, lalu dirujuk ke pusat luka bakar di Tunis, ibu kota Tunisia. Kabar ini menyebar cepat, bukan hanya karena tindakannya yang ekstrim, tapi juga karena semua orang merasa mereka juga sedang terbakar oleh hal yang sama, yakni dengan ketidakadilan dan kemiskinan. Aksi Bouazizi justru menjadi simbol harapan baru. Saat tekanan publik meningkat, Presiden Ben Ali mencoba melakukan penanganan darurat. Ia mengunjungi Bouazizi di rumah sakit. Televisi pemerintah merekam kunjungan itu. Tapi satu hal paling menarik adalah ini. Pemerintah menawarkan sejumlah uang kepada keluarga Bouazizi. Tapi keluarga Bouazizi menolaknya. Pada 4 Januari 2011, Mohamed Bouazizi meninggal dunia. Pada tanggal 14 Januari tahun 2011, hanya kurang dari sebulan setelah Bouazizi melakukan aksi bakar diri, Presiden Tunisia Ben Ali yang sudah berkuasa selama 23 tahun memilih untuk kabur ke Arab Saudi. Pemerintah sempat membubarkan kabinet, menjanjikan lapangan kerja, bahkan mengunjungi Bouazizi di rumah sakit saat kondisinya sudah kritis. Demonstrasi di seluruh penjuru Tunisia semakin masif. Gedung-gedung pemerintahan diserbu. Kantor polisi dibakar. Mereka menuntut agar Ben Ali turun. Militer sempat dikerahkan untuk mengendalikan situasi, tapi tekanan dari dalam dan luar negeri memuncak. Negara-negara barat mulai mendesak. Ketika keamanan dirinya sudah tak lagi terjamin, Ben Ali memutuskan untuk mundur. Hari itu, rakyat Tunisia bersorak. Mereka berhasil menggulingkan diktator. Mohamed Bouazizi sudah meninggal, tapi tindakannya menjadi pemicu sebuah revolusi. Ia bukan aktivis politik, ia bukan jenderal, tapi dari satu tindakan nekatnya, sebuah rezim tumbang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai media internasional menyebut Bouazizi sebagai pemicu kebangkitan rakyat Timur Tengah. Apa yang terjadi di Tunisia ternyata tidak berhenti di sana. Kejatuhan Ben Ali seperti membuka pintu yang telah lama terkunci di dunia Arab. Warga Mesir melihat apa yang terjadi dan mereka terinspirasi. Di Kairo, ribuan orang turun ke Tahrir Square, menuntut Presiden Hosni Mubarak untuk mundur. Dalam waktu singkat, gelombang protes menyebar ke Libya, Yaman, Suriah, Bahrain, dan beberapa negara lainnya. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Arab Spring, sebuah musim kebangkitan rakyat di dunia Arab. Bukan hanya karena satu orang, tapi karena satu simbol. Mohamed Bouazizi, si penjual buah dari kota kecil, menjadi lambang perlawanan rakyat terhadap rezim yang menindas. Namun tidak semua revolusi berjalan seperti di Tunisia. Di Libya, protes berubah menjadi perang saudara dan berakhir dengan kematian Muammar Gaddafi. Di Suriah,
Konflik berkepanjangan memicu perang yang masih berlangsung hingga kini. Di Yaman dan Bahrain, protes rakyat juga dihadapi dengan kekerasan. Arab Spring membangkitkan harapan, tapi juga menunjukkan betapa rumit dan berdarahnya jalan menuju kebebasan. Satu hal yang pasti, semua dimulai dari satu pundakan nekat. Dari seorang pria yang merasa sudah tak punya harapan lagi. Kini lebih dari 1 dekade berlalu sejak tubuh Mohamed Bouazizi terbakar di depan kantor pemerintah di Sidi Bouzid. Banyak yang bertanya, apakah perjuangannya sia-sia? Tunisia memang berhasil menggulingkan diktator, menggelar pemilu, bahkan menyusun konstitusi baru. Tapi perjalanannya tidak mulus. Ekonomi tetap goyah, pengangguran tinggi, dan ketidakpuasan rakyat masih terasa. Beberapa bahkan merasa setelah semua yang dikorbankan, perubahan yang dijanjikan belum benar-benar terwujud. Namun warisan Bouazizi bukan soal hasil politik. Warisannya adalah kesadaran bahwa suara rakyat bisa mengguncang dunia. Ia bukan tokoh besar, bukan aktivis terkenal, tapi tindakannya menggugah hati jutaan orang. Bouazizi telah menjadi simbol, sebuah pengingat bahwa ketidakadilan yang kecil sekalipun, jika dibiarkan, bisa tumbuh menjadi bara yang membakar tatanan lama.